Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Pak Adi akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks dalam suasana asam ya. Nah, di sini Pak Adi udah punya soal setarakan reaksi redoks ini dalam suasana asam dengan metode setengah reaksi ya, menggunakan metode setengah reaksi. Di sini ada ion MnO4- direaksikan dengan ion C2O4-2 menghasilkan MnO2 ditambahkan CO2. Nah, kalau punya soal seperti ini, untuk menyelesaikan penyetaraan reaksi, berarti kalian langkah pertama itu mencari harga biloknya dari Mn. Ini ya, kalian cari dulu. Kemudian bilok C, nah ini yang di ruas kiri. Begitu juga yang di ruas kanan, Mn dan C. Ya. Langkahnya seperti ini, yaitu MnO4- ya, angka 4 ini kalian kalikan 2. Jadi nanti ketemu 4 dikali 2 yaitu 8. Nah, setelah itu 8 kalian jumlahkan dengan muatan di sini yaitu min 1. Berarti dijumlah dengan min 1 ya. 8 ditambah min 1 itu adalah plus 7. Nah, maka angka plus 7 ini itulah harga dari Mn plus 7. Ya, berarti di sini Mn-nya adalah plus 7. Oke. Nah, langkah berikutnya kita nyari biloknya C2O4-2. Berarti 4 ini kamu kalikan dengan 2. Jadi nanti ketemu 8 ya. Kalau udah 8-nya dijumlahkan dengan muatannya yaitu min 2. Muatan yang di sini. Maka dia ketemu plus 6 ya. 8 ditambah min 2 plus 6. Nah, di sini C-nya itu ada 2. Nah, jangan tergesa-gesa untuk membagi 2. Kita coba pakai yang plus 6 dulu. Berarti kita Pak Adi anggap di sini harga C-nya, atom C itu biloknya adalah plus 6. Nah, Pak Adi pakai plus 6. Ya. Kemudian kita nyari biloknya dari MnO2. Berarti 2 ini kita kalikan 2, jadi nilainya adalah plus 4 ya. Karena MnO2 nggak ada muatannya, jadi nggak perlu ditambah dengan banyaknya muatan. Jadi nilai Mn-nya ini udah jelas plus 4. Ini plus 4 Mn-nya. Nah, kemudian kita cari CO2. Nah, langkahnya juga sama. 2-nya dikalikan dengan 2. Jadi ketemu plus 4. Ya. Nah, juga nggak ada muatannya di sini. Jadi nilai C-nya ini adalah plus 4. Oke. Harga biloknya MnC udah ketemu. Berarti harga biloknya O itu udah jelas. O-nya yang ada di ruas kiri ini itu harga biloknya ketemu min 2. Nah, ini min 2. Nah, kalau udah harga biloknya udah ketemu semua, berarti kita tinggal menentukan mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Caranya gini. Yang Mn ini karena O di sini kan 2 semua, berarti O-nya kalian abaikan. Kalian hanya fokus yang di Mn dari plus 7 ke plus 4. Ya. 7 ke 4. Turun sebanyak 3 elektron.
Kalau turun sebanyak 3 elektron, berarti dia mengalami reduksi. Oke. Nah, langkah berikutnya kita cek dari C ke C yang di sini. Ya, dari C2O4-2 kita bandingkan dengan yang di CO2. Beloknya dari plus 6 ke plus 4. Itu turun sebanyak 2 elektron. Berarti dia mengalami oksidasi. Oke. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita tuliskan metode setengah reaksi. Itu geser ke bawah. Nah, ini langkah yang pertama kita tulis metodenya seperti ini. Berarti reduksi itu adalah MnO4- ditambahkan dengan 3 elektron menghasilkan MnO2 ya. Nah, sedangkan oksidasi itu adalah C2O4-2 terurai menjadi CO2 ditambahkan dengan 2 elektron. Nah, karena dia mengalami penurunan 2 elektron, kita tambahkan di sini. Jadi untuk penulisan elektron, kalau reduksi kalian tulis sebelum tanda panah, oksidasi tulis setelah tanda panah. Oke. Lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini adalah, nah, Pak Adi geser dikit. Pak Adi akan menyamakan atom C di sini. Karena ruas kiri ada 2, di sini ada 1. Yang lainnya Pak Adi bikin tetap dulu. Ya, ini langkahnya Pak Hadi. Jadi R, Pak Adi tulis tetap. MnO4- ditambahkan 3 elektron menghasilkan MnO2. Sedangkan yang oksidasi ini adalah C2O4-2 terurai menjadi CO2 ditambahkan dengan 2 elektron. Nah, di sini C-nya ada 2, ruas kiri. Ruas kanan ada 1. Berarti Pak Adi tak kasih 2. Biar sama. Oke. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga di sini, Pak Hadi akan menyetarakan atom O. Ini ya, O-nya direduksi, O-nya ada 4. Di ruas kanan, O-nya ada 2. Berarti kekurangan 2 elektron. Maka yang direduksi pada ruas kanan, Pak Hadi akan tambahkan 2H2O, yaitu untuk memenuhi atom O-nya biar sama. Ya. Nah, gini maksudnya. Pak Hadi tulis dulu reaksinya. Mn O 4- ditambahkan 3 elektron ya, menghasilkan MnO2 ditambahkan, nah ini baru Pak Adi tambahkan 2H2O. Oke? Nah, kenapa? Karena O-nya biar sama. Di sini kan ruas kirinya kan ada 4. Di sini ruas kanannya 2 ditambah 2, 4 ya. Ya, yang O untuk oksidasi di sini O-nya tetap nggak perlu ditambahkan. Karena jumlahnya udah sama. Jadi C2O4-2 menghasilkan 2 CO2 plus 2 elektron ya. Nah, kita cek aja C-nya di sini 2, di ruas kanan 2. O-nya ada 4, ruas kanan O-nya ada 4. Nah, berarti kita tinggal masuk ke langkah yang keempat.
Oke, langkah yang keempat itu Pak Adi akan menyetarakan atom H. Karena pada reduksi atom H-nya muncul sebanyak 4. Berarti ruas kiri di sini nanti Pak Adi tambahkan 4H plus ya. Ini reduksinya sama dengan MnO4- ditambahkan 3 elektron ditambahkan, nah ini Pak Adi tambahkan 4 atom H tapi plus di sini ya, menghasilkan MnO2 plus 2H2O ya. Nah, sekarang tinggal yang oksidasi. Oksidasinya adalah C2O4-2, kemudian jadi 2CO2 plus 2 elektron. Nah, kalau udah nyampe ke tahap 4 ini, kita boleh cek di reduksi Mn ruas kiri ada 1, ruas kanan ada 1. O ruas kiri ada 4, ruas kanan 2, ditambah 2, 4 juga. Hanya ada 4, ruas kanan hanya ada 4. Sedangkan di reduksi, C-nya ada 2, ruas kanan C-nya ada 2, O-nya ada 4, ruas kiri, ruas kanan O-nya ada 4. Nah, pada tahap keempat ini, yang kita setarakan itu adalah nilai 3 elektron ini. 3 elektron yang ada di sini, ya, ini harus sama dengan yang di sini. Nah, berarti langkahnya kita masukkan ke langkah yang kelima aja, yaitu menyetarakan atau menyamakan banyaknya atom elektron. Nah, jadi kita tulis seperti ini. Jadi R sama dengan MnO4- ditambahkan 3 elektron ditambahkan 4H plus. Nah, ini menghasilkan MnO2 plus 2H2O. Nah, sekarang tinggal yang oksidasi. Oksidasinya itu adalah C2O4-2 terurai menjadi 2CO2 plus 2 elektron ya. Nah, ini Pak geser. Nah, kita tinggal tarik garis ini untuk menyamakan elektronnya. Nah, yang di sini kita kasih batas. Di sini ada 3, ada 2. Berarti KPK-nya ada 6. Maka yang di sini kamu kalikan dengan 2. Yang bawah kalikan dengan 3. Sehingga kita masuk ke langkah yang ke-6. Yaitu reduksinya berubah menjadi 2 ya, MnO4- ditambahkan dengan 6 elektron ini, kemudian ditambahkan dengan 8 H plus ya, 4 kalikan 2 menghasilkan 2 MnO2 ini ditambahkan dengan 4 H2O. Oke. Nah, kemudian yang oksidasi ini berubah menjadi 3
C2O4 min 2 terurai menjadi 4. Kemudian ada CO2. Oh kok 4? 6. Ya. Kan 2 dikali 3. 6. 6 CO2 ditambahkan dengan 6 elektron. Ya. Nah, ini tinggal dijumlahkan aja. Di sini Pak Adi pakai warna-warni, perubahan munculnya warna baru itu adalah langkah yang harus kita lakukan. Nah, di sini kita boleh coret di sini ada 6 elektron dengan di sini 6 elektron. Oke. Silakan kalian coret. Ini cara menyetarakannya. Sehingga nanti hasilnya adalah 2 MnO4 kemudian ditambahkan 8H+ yang atas, kemudian ditambahkan 3C2O4 min 2 menghasilkan, nah yang ruas kanan ada 2 MnO2 ditambahkan 4H2O ditambahkan 6 CO2. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nah, sebagai langkah berikutnya, apakah reaksinya ini benar atau salah, berarti kalian boleh melakukan pengecekan. Caranya gini, kita cek yang di ruas kiri dengan di ruas kanan, itu atomnya jumlahnya harus sama. Begitu juga dengan muatan ionnya. Kalau muatan ionnya nggak sama, kemudian atomnya nggak sama, berarti reaksi ini adalah salah. Oke, kita cek di sini ada Mn, ruas kiri ada 2, ya. Kemudian di sini Mn, ruas kanan ada 2. Oke. Nah, kemudian O. Ini ruas kiri ada 8, ya. 2 kali 4 ditambahkan dengan 3 kali 4, 12. Berarti O-nya ada 20. Ruas kiri. Ruas kanan O-nya ada 2 dikali 4, yaitu 4. Ditambahkan 4 kali 1, yaitu 4. Ditambahkan 6 kali 2, 12. Jadi 4 tambah 4, 8 tambah 12, 20. Oke, O-nya udah sama. Nah, kemudian kita cek C-nya. Atom C, ruas kiri ada 6. Kemudian ruas kiri juga ada, ruas kanan juga ada 6. Ya. Nah, yang terakhir kita cek atom H-nya. Oh, bukan yang terakhir, ini masih atom. Atom H-nya ada 8. Kemudian hanya ada ruas kanan juga ada 8. 4 kali 2 ya. Nah, yang terakhir berarti kalian ngecek muatan ion. Muatan ion. Ini ruas kiri itu ada min 2, 2 kali min 1, jadi min 2. Ditambahkan 8 kali plus 1, yaitu 8. Kemudian ditambahkan lagi dengan min 6. Nah ini 3 kali min 2, jadi min 6. Berarti nilai muatan ionnya di ruas kiri adalah min 2 tambah 8 adalah 6. 6 kurangi 6 yaitu
0. Nah, kemudian yang ruas kanan. Muatan ionnya apakah bernilai 0? Nah, kita perhatikan di sini nggak ada muatan, nggak ada muatan, nggak ada muatan. Otomatis muatannya 0 ya. Nah, berarti reaksi yang ada di sini itu udah dikatakan setara ya. Setara. Oke, demikian pembahasan langkah penyetaraan reaksi redoks dalam suasana asam dengan menggunakan metode setengah reaksi ya. Silakan dipahami, Pak diakhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.